Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa nifidin rahimakumullah, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti atau melaksanakan talim kita pada malam hari ini. Semoga ini menjadi satu hal yang akan menjadi pemberat keimanan kita di hari kiamat nanti. Dan ada hal yang penting di dalam bagaimana kita senantiasa berusaha untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di antara tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah bertambahnya pemahaman kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala fahamkan dia tentang agamanya. Ya. Berarti bahwa pemahaman tentang agama ini adalah di antara indikator kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga memahami agama ini menjadi sesuatu yang prioritas di dalam kehidupan kita. Ya, jadikanlah waktu-waktu yang bertambah di dalam kehidupan kita itu menjadi wasilah kita untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang agama. Bahwa tidak ada pekan yang bertambah, tidak ada waktu yang bertambah, bahwa ada sesuatu yang bertambah dari pengetahuan dan pemahaman kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, ada hal yang bisa kita lihat, ya, ada hal yang bisa kita ukur pada diri kita tentang ini. Ya. Dan kita memiliki beberapa program, ya, atau beberapa tempat di mana kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita itu. Ya, kita punya majelis tarbiyah misalnya, kita punya majelis ta'lim. Kita juga bisa melihat, ya, atau mengambil dari berbagai macam sumber-sumber yang mudah bagi kita, dari media sosial, ya, dari ceramah ustadz-ustadz kita, ya. Dan tahapan kita di dalam memahami agama itu memang ada beberapa langkah, ya, ada beberapa tahap. Sehingga jangan kita berpikir bahwa mendengarkannya satu kali, dua kali itu menjadi hal yang cukup. Ya. Karena kadang kita harus mendengarkan berulang-ulang atau membaca berulang-ulang, lalu kemudian pemahaman itu menjadi lebih kuat, ya, bagi kita. Ya, kadang harus dipadukan dengan pemahaman tentang hal-hal yang lain. Ya, kadang dengan membaca satu tema atau mempelajari satu tema itu membuat kita paham tentang tema-tema yang sudah pernah sebelumnya kita dapatkan.
apa kita baca, apakah kita lihat, ya, apakah kita dengarkan, atau bahkan kita sampaikan atau kita ajarkan. Ya, maka demikianlah ya proses kita di dalam ya memahami dan menuntut ilmu. Baik, Imam Ibn rahimakumullah. Ya, kembali kita kepada materi kita tentang Syarah Ushulul Iman. Ya, yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Jadi yang kita pelajari ya, dalam pembahasan ini tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu pembahasannya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah iman biwujudillah, iman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buat rasmul bayan, kita buat peta diagram panahnya, peta konsepnya. Maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 hal yang berkaitan. Yang pertama adalah iman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan iman kepada ya iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam pemahaman tentang iman biwujudillah itu terbagi 4 lagi, ya, atau ada 4 bagiannya lagi. Jadi kalau kita panah iman kepada Allah itu 4 panahnya, ya, biasanya dibuat seperti itu supaya ringkas. Kemudian iman kepada wujud Allah itu ada 4 penjelasannya, ada 4 sumber pemahamannya. Yang pertama adalah dengan fitrah, bahwa fitrah manusia itu adalah Islam itu sendiri. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang pernah disampaikan, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu terlahir dalam fitrah. Ya. Fa'abawahu, maka bapak-bapak mereka lah yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bapak-bapak mereka lah yang menjadikan mereka Yahudi, menjadikan mereka Nasrani, atau menjadikan mereka Majusi. Jadi tidak disebut di situ menjadikan mereka Islam, karena fitrah itu sendiri adalah Islam. Ya, fitrah adalah Islam itu sendiri. Dan fitrah manusia akan selalu sejalan dengan penerimaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua bagian dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampaikan pada pertemuan lalu. Kemudian yang kedua adalah dengan akal. Bahwa akal ini tidak akan pernah mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana ada hal-hal yang ketika manusia itu sudah berhadapan dengan suatu permasalahan yang di luar kendalinya, maka mereka pasti kembali kepada zat yang mereka yakini bahwa dia bisa menolongnya keluar dari permasalahannya. Allah SWT berbicara tentang orang-orang musyrikin. Wa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Wa idza najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Mereka kalau berhadapan dengan permasalahan di tengah lautan yang mereka tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun lagi, mereka tidak yakin dengan kemampuan mereka lagi, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, hanya menyerahkan semua urusannya kembali kepada Allah. Ya. Akan tetapi ketika mereka sudah diselamatkan di daratan, mereka kembali kepada kesyirikannya. Ya, ini yang kedua dari akal. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi syarak. Bahwa semua agama samawi itu menetapkan
wujud Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap agama samawi yang ada, baik itu Yahudi, Nasrani maupun Islam, itu memahami bahwa semuanya menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci mereka. Meskipun kita pahami bahwa kitab-kitab sebelum Al-Qur'an yang ada saat ini itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Ya, dan yang paling jelas tentu Al-Qur'an berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, sangat detail. Ya, segala sesuatu yang perlu untuk kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia ini diberikan oleh Al-Qur'an. Jadi apa saja yang kita ingin ketahui atau apa saja yang perlu untuk kita ketahui tentang Allah yang menjadi kebutuhan kita untuk mengetahuinya dalam kehidupan kita di dunia ini, kita bisa dapatkan di dalam kitabullah dan Al-Quranul Karim. Allah berbicara tentang sifat dirinya. Misal Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Maha Esa satu, bukan pertama. Ya, kalau pertama kan ada duanya, yang kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi satu, Esa, Ahad. Ya. Tidak ada selainnya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu kepadanya. Ya, juga misalnya dalam ayat kursi Allah sebutkan sifat-sifatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, dalam ayat yang lain, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Segala kekuasaan itu di tangan Allah. Allah yang memberi kekuasaan siapa yang berkuasa. Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki untuk mencabut kekuasaan darinya. Ya, dan seterusnya. Segala sesuatu yang kita butuhkan tentang pemahaman mengenai Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Tinggal kita mau lihat yang mana. Ya. Tinggal kita mau melihat yang mana. Ya, dan itu juga disampaikan pada kitab-kitab yang pernah ada terdahulu. Ya. Kitab-kitab yang pernah ada terdahulu. Yang meskipun kita yakini bahwa kitab-kitab tersebut telah mengalami penyimpangan, telah mengalami perubahan-perubahan. Ya. Itu yang ketiga. Dari sisi syara', ya, dari sisi syariat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan keterangan tentang dirinya, sifat-sifatnya, segala perbuatan-perbuatannya dan apa-apa menjadi kewajiban-kewajiban hamba kepadanya dari kitabnya. Ya, Allah mengutus Rasul. Allah menurunkan malaikat, ya, yang mengantarkan wahyu kepada para Rasul untuk menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah bukti indera. Bukti panca indera. Ya. Yang ini bisa kita lihat dari tanda-tanda kebenaran apa yang disampaikan oleh para nabi tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang syariatnya yang terbukti, ya, dalam pandangan kita, dalam penglihatan kita, dalam pendengaran kita yang dijangkau oleh panca indera kita. Ya. Di antaranya adalah mukjizat para nabi, ya, Al-Qur'an. Misalnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ada yang menandinginya. Yang dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah menentang siapa saja yang bisa menandinginya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, tentang bagaimana Al-Qur'an ini, ya, tentang jika kalian ragu, ya, tentang Al-Qur'an ini, ya, fa'tu bi suratin, maka datangkanlah satu surah yang serupa dengannya. Mim mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ya, jika kalian tidak mampu dan pasti kalian tidak akan mampu. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami,
yakni Al-Quran ini, yang dalamnya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, fa'tu bi suratin min mithlihi. Maka datangkanlah satu surah yang bisa menandinginya, menandingi satu surah dalam Al-Quran. Jangan satu Al-Quran, satu surah saja. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Datangkan orang yang menilainya selain Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar. Fa illam taf'alu. Kalau kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan pasti kalian tidak akan mampu. Ya. Fattaqun nar alladzi waquduha an-nas wal hijarah. Ya. Maka takutlah bahwa kalian akan dibakar di dalam api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Itu dalil panca indera bahwa kita membaca Al-Quran, dan Al-Quran menantang orang-orang untuk menandingi Al-Quran itu. Juga misalnya Al-Quran berbicara tentang mukjizat Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun dengan bala tentaranya, dengan segala persenjataannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan jasadnya agar menjadi pelajaran bagi manusia. Nabi itu tidak pernah sebelumnya melihat Firaun, tidak pernah menginjak negeri Mesir, bahwa ada di berapa ribu kilometer ke Afrika sana, di negeri Mesir sana, jasad Firaun yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Nabi tidak pernah lihat. Ya. Tapi Al-Quran berbicara, dan itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kenyataan. Sesuatu yang Nabi SAW tidak pernah lihat, ya, bahwa apakah betul ada jasad yang Allah abadikan untuk menjadi pelajaran bagi manusia dari sisa peninggalan kisah Nabi Musa. Tapi itu betul ada, ya, itu betul ada. Dan mungkin baru akhir-akhir ini saja orang kemudian menghubungkan itu. Ya. Tentang misalnya bagaimana Al-Quran menyingkap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu pengetahuan. Tentang bagaimana hujan itu, orang dahulu berpikir hujan itu tidak tahu dari mana asalnya, pokoknya air turun dari langit. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa air dari langit itu air yang kembali dari bumi. Was-sama'i dzatir raja. Dan demi langit yang mengandung sesuatu yang kembali, yaitu air, ya, dari bumi. Dan yang lainnya, ya. Allah berbicara tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia, embriologi, di dalam surah Al-Mu'minun. Ya. Dan itu tidak difahami oleh manusia di zaman Nabi SAW. Ilmu tentang embriologi tidak difahami. Ya. Dan seterusnya, itu semua adalah hal-hal yang nampak menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari apa yang manusia lihat. Belum lagi misalnya Nabi berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat yang belum ada di zaman Nabi. Dan itu satu persatu nampak pada setiap zaman yang ada. Ya, setiap zaman. Misalnya gambaran tentang misalnya bagaimana pergulatan Romawi dan negeri Persia dan Romawi. Ya, Ulibatir Rom, dikala dulu negeri Rom. Kemudian setelah itu Romawi menang lagi atas Persia dan seterusnya. Jadi itu gambaran, dan tempatnya disebutkan. Tempatnya di tempat yang tinggi, di bukit tertentu, yang disitulah kemenangan Romawi atas Persia. Ya. Kemudian bagaimana Nabi SAW misalnya menggambarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Misalnya pasar-pasar yang berdekatan. Dahulu orang tidak berpikir tentang pasar yang berdekatan, karena membuat satu pasar itu susahnya bukan main. Ya. Dahulu di kota Madinah ada satu pasar, dan itu punyanya orang Yahudi. Kemudian Nabi SAW itu membuat pasar untuk kaum muslimin secara khusus, supaya tidak dikuasai dan dimonopoli perdagangan oleh orang-orang Yahudi. Dan itu sulit, lama. Ya. Nah sekarang Nabi SAW mengatakan nanti di hari kiamat pasar-pasar itu berdekatan. Pernahkah kita berpikir bahwa jaraknya pasar itu cuma 1 senti? Ya. Kalau kita buka HP, jaraknya antara Lazada dengan Tokopedia sama Shopee
itu tidak sampai 1 meter. Ya. Kemudian masjid berdekatan. Dahulu di kota Madinah itu masjid mungkin cuma 2, Masjid Quba dan Masjid Nabi SAW. Sisanya musola-musola. Yang mengatakan masjid-masjid berdekatan. Coba bayangkan ya. Yang menerima Islam di zaman Nabi cuma kota Madinah saja. Kota Madinah saja yang kecil itu. Ya, belum menyebar ke banyak tempat. Kita ini di kota Madinah, seberdekat apa masjid itu? Berapa banyak kita di kota Madinah ini sehingga masjid itu harus berdekat-dekatan. Tapi ternyata gambaran itu bisa kita lihat sekarang. Masjid itu betul-betul berdekat. Mungkin dahulu tahun 80-an ya kita. Mungkin masjid itu setiap kecamatan baru ada. Sekarang, ya, jarak 1 kompleks saja. Ya, 100 meter bisa kita dapat lagi masjid yang baru. Ya. Jadi itu di antara tanda-tanda mukjizat itu tidak terbantahkan. Ya, tidak terbantahkan. Dan apa yang menjadi alasan atau dasar bagi orang-orang yang mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala, inilah kedalaman metode yang dibuat oleh Syekh Al-Utsaimin yang secara sederhana menggambarkan bagaimana iman kepada Allah dari sisi wujud Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan dari sisi fitrah manusia, ya, bahwa mereka tidak bisa mengingkari adanya kekuatan, adanya pencipta yang mengatur segala sesuatu, karena mereka tahu bahwa tidak segala sesuatu berada dalam kendali mereka. Ya, kita tidak bisa mengatur kendali atas diri kita. Bahkan mengatakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak ada sesuatu yang kamu ingin kerjakan, tidak ada sesuatu yang ingin kamu wujudkan, kecuali kalau Allah hendaki itu terjadi. Kan kenyataannya begitu. Ya, kita besok misalnya berpikir saya mau besok sarapan pagi jam 7. Apa bisa kita pastikan? Sarapan pagi jam 7. Ya. Belum tentu. Itu keinginan kita. Dia bisa terjadi kalau Allah juga berkeinginan dengan itu. Ya, wa ma tasyauna illa insyaallah. Ya, orang-orang yang berlomba misalnya di Olimpiade, semua orang mau juara 1, semua orang medali emas. Apakah semua dapat? Kan tidak. Yang Allah kehendaki saja yang dapat. Wa ma tasyauna illa insyaallah. Innallaha kana 'aliman hakim. Semuanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan Maha bijaksana. Jadi disandarkan lagi. Ya, jadi ketetapan Allah atas segala sesuatu itu disandarkan kepada sifat Allah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya, jadi segala sesuatu yang kau kehendaki itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak kehendaki. Dan ketika Allah menghendaki, itulah yang terjadi. Dan itulah yang paling benar dan paling bagus. Karena Allah yang paling mengetahui segala sesuatu dan Allah Maha bijaksana atas segala sesuatu. Maka kita orang muslim percaya dengan takdir akan selalu tenang dengan kehidupan kita. Bahkan pada hal-hal yang tidak terwujudkan dari harapan-harapan kita. Karena kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti lebih baik daripada apa yang kita inginkan yang tidak terjadi. Karena kita tidak lebih mengetahui daripada Allah. Dan tidak lebih bijaksana keputusannya, keinginannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana aliman hakim. Kemudian juga bahkan hewan-hewan itu ketika mereka menghendaki sesuatu, misalnya hujan tidak turun dalam jangka waktu yang lama, makanan itu tidak ada, mereka itu menghadapkan wajahnya ke langit. Ini disebutkan tentang bagaimana sikap hewan-hewan itu yang seolah-olah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari langit apa yang mereka harapkan, apa yang mereka kehendaki. Ya, kalau tidak turun hujan, kalau tidak ada bahan makan mereka menunjukkan itu. Dan juga doanya orang-orang yang berdoa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa melihat doa yang spesifik misalnya sejarah terdahulu dan itu dibenarkan oleh 3 agama. Ya, misalnya doanya Nabi Zakaria. Ya, ketika dia menghendaki anak di usianya yang dia sudah tidak mungkin lagi punya anak. Istrinya diklaim mandul. Dia sendiri usianya sudah tua. Ya. Tapi kata Allah SWT, inni nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya.
wahai Zakaria, kami akan memberikan kamu kabar gembira tentang seorang anak yang akan miliki yang bernama Yahya. Ya. Bagaimana misalnya Nabi Isa alaihissalam itu lahir tidak ada bapaknya. Tidak ada bapaknya. Dan itu diyakini dan diakui oleh agama Islam dan agama Nasrani. Ya. Jadi itu ya. Bagaimana doa-doa manusia dikabulkan. Dahulu orang berdoa minta hujan, sholat istisqa. Dan Allah turunkan hujan. Ya. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, bagian yang kedua. Ini bagian yang pertama tadi, iman kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah. Beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu. Maksudnya adalah beriman sepenuhnya bahwa Dialah satu-satunya pencipta dan pengatur segala sesuatu. Tidak ada sekutu baginya dan tidak ada penolong baginya. Ya. Rob ya, adalah zat yang menciptakan. Rob itu adalah sesuatu yang memiliki, menciptakan, menguasai sepenuhnya. Ya. Orang biasa mengatakan Rabbul Bait, yang memiliki rumah. Jadi yang mengatur rumahnya, dia menguasai rumahnya. Tapi rububiyah Allah adalah terhadap segala sesuatu di seluruh alam ini. Nah, kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pemilik segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada perintah yang terwujudkan selain perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi tidak ada yang memiliki, kita pun sebenarnya. Makanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang hilang dari kita dan kita merasa kehilangan dengan itu, maka apa yang kita katakan? Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini penegasan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai. Ya, tidak ada yang berposisi demikian kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf, ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, lahul khalqu wal amr. Baginya lah hak untuk menciptakan, hak untuk memerintahkan dan menetapkan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb seluruh alam ini. Rabb seluruh alam. Ya. Jadi sebenarnya ada pemaknaan yang lain ya, bahwasanya rububiyah itu adalah beriman kepada segala sesuatu yang menjadi sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang Allah menjadi kekhususan baginya dari semua perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya dalam perbuatan itu. Maka kita imani itu hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya. Kita disebutkan tadi tentang penciptaan, ya, penguasaan, pemeliharaan. Ya, Allah SWT memberi rezeki setiap hari kepada hambanya. Yakin tidak? Kita yakin. Ya, coba lihat ya. Kalau kita merasa bahwa kita ini mendapatkan rezeki karena kita bekerja. Terus siapa yang menerbitkan matahari itu dari timur? Sebagai penanda kita sudah harus bangun pada saat pagi. Siapa yang menenggelamkan matahari itu dari barat? Atau menenggelamkan matahari itu di barat? Yang menandakan bahwa kita sudah berhenti bekerja di saat itu. Siapa yang memperjalankan matahari dan bulan? Sehingga cukup waktunya 1 bulan, tanggal 1 tidak terima gaji lagi. Bagi orang yang kerja, bagi para karyawan. Siapa yang menggerakkan misalnya? Orang yang butuh itu, ya misalnya dia butuh makanan, datang kepada pedagang-pedagang untuk membeli makanannya. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan saya mendapatkan rezeki karena saya bekerja. Iya, Anda bekerja. Tapi siapa yang mengatur pekerjaan Anda? Siapa yang menumbuhkan tanaman?
Siapa yang mengatur pergerakan matahari dan bulan? Siapa yang mengatur pergantian waktu? Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah kelembutan Allah dalam pengaturannya. Sehingga sebagian orang yang pendek pikirannya merasa bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah cerita begini tentang kelembutan Allah ini di luar dari. Ada orang yang baru saja mengantarkan anaknya itu menerima rapor. Waktu dia pergi, anaknya bilang, wahai Abi, saya mau bola yang kayak begitu. Saya mau dibelikan bola kayak begitu. Ditunjuk di dalam toko itu. Kemudian pergilah dia mengambil rapornya anaknya. Kurang lebih seperti itu, mengambil rapor atau hasil belajar anaknya. Pada saat dia kembali, dia punya uang katanya itu 100 dirham. Di dalam kantongnya, di dalam dompetnya dia cuma 1 biji 100 dirham. Kemudian dia singgah di toko di mananya tadi bilang saya mau beli bola kayak begitu. Harganya bola itu katanya 30 dirham. 30 dirham harganya itu bola. Berarti dia punya 100 dirham, berarti kembalinya nanti itu 70 dirham. Katanya, atau mata uang tertentu lah yang kalau 100 itu terlalu besar. Mungkin kalau tidak 100 ribu. Kemudian dia masuk beli bola. Kemudian pas di depan toko ada peminta-minta, minta kepadanya untuk disedekahi. Kemudian dia berikan 20 dirham itu. Atau mungkin kalau kita 20 ribu lah supaya mudah. Kalau dirham mungkin terlalu tinggi gambaran kita, tapi itulah mata uang. 20-nya dia berikan karena dia dapat 50 dan 20 karena 70 kembaliannya. Pas dia naik di mobil, anaknya bilang, kenapa kita belikan saya bola? Saya tidak mau beli bola. Akhirnya bapaknya katanya kembalikan itu bola, dia ambil uangnya kembali 30 dirham. Baru dia pulang. Dia berpikir tentang kenapa bisa begitu. Dia bilang, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala bukakan saya jalan untuk berinfak 20 dirham. Karena kalau ada orang minta sama saya sedekah dan uang saya itu 100 ribu, mungkin saya tidak bisa kasih, terlalu besar untuk saya sedekahkan, terlalu besar bagi saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengaturnya seperti itu sehingga saya berinfak sebesar yang saya bisa, sebesar yang wajar bagi saya. Jadi itu gambarannya. Ya, jangan kita berpikir semuanya itu karena kita, karena kemampuan kita, karena kehebatan kita. Padahal Allah yang mengatur semua itu. Ya, dengan caranya, dengan skenario-nya, dengan kelembutannya. Ya. Ada juga Ustaz Khalid Pasalama itu pernah ceritakan tentang bagaimana kelembutan Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam saya agak lupa ini karena beliau cerita tentang Nabi Musa di Bukit Tursina itu ketika Nabi Musa minta, ya Allah tunjukkanlah bagaimana engkau menegakkan keadilan. Maka dia, Nabi Musa yang dibawa oleh malaikat, Nabi Musa kalau tidak salah kisahnya, dibawa oleh malaikat ke satu lembah di padang pasir. Kemudian ada seseorang yang singgah di lembah itu, dan lembah itu ada tempat air, ya, yang ditempati biasa orang mengambil air, mencuci muka, ya, lalu dia pergi lagi. Jadi di padang pasir ada orang dan dia disuruh dan diam di sini dan jangan berbicara apa-apa, ya, lihat saja apa yang kau bisa lihat. Hanya dia datanglah orang ini, dia membawa sekantong uang dengan nilai tertentu, anggaplah misalnya 100 dirham tadi gambarannya, saya lupa berapa jumlahnya, jelas sangat besar, atau 100 dinar misalnya. Dia singgah di situ mencuci muka, membersihkan badan. Kalau dia pergi dia lupa uangnya. Kemudian setelah itu datang anak-anak, ya, ada anak-anak juga yang melakukan perjalanan. Dia dapat itu kantong uang, dia ambil dibawa pergi. Setelah itu datang satu orang lagi, ya, di tempat yang sama, lakukan hal yang sama, cuci muka, ambil air untuk pergi. Ini orang tadi yang kelupaan uangnya, dia kembali. Yang dia dapati orang yang mandi sekarang yang tidak ada hubungannya dengan uang itu, dia tidak tahu menau. Akhirnya dia menuduh orang itu bahwa kau yang mengambil uang saya. Ya, dan orang itu tidak tahu menau, dia tidak mau memberikan. Kembalikan uang saya, berikan uang saya. Kenapa tidak ada di tempat? Akhirnya orang ini membunuh orang itu yang tidak mau mengaku.
Kemudian orang itu pergi. Kemudian Nabi Musa bilang, kenapa begini? Ini tidak adil ini. Ya, yang salah anak kecil itu. Dia yang mengambil, kenapa yang dibunuh orang lain? Maka diceritakanlah bahwa anak ini, dia yatim piatu. Bapaknya itu pernah punya uang yang diutangkan sama orang yang membawa uang itu tadi. Nilainya sama persis. 100 dinar. Ya. Makanya itu mengambil uang itu dari orang yang seharusnya dia dapatkan uang itu darinya. Sebagai warisan dari orang tuanya. Yang tidak dibayar utangnya. Kemudian bapaknya mati. Itu dibunuh oleh orang yang ketinggalan. Orang yang dibunuh oleh orang yang ketinggalan uangnya tadi. Jadi dia punya hutang nyawa kepada anak ini. Ya, karena dia membunuh bapaknya. Dan itu tidak dikisas. Ya, maka akhirnya pembunuh bapaknya dibunuh oleh orang yang punya uang yang ketinggalan tadi. Ya, jadi bisa saja hal-hal yang kecil yang kita dapatkan itu sebenarnya bagian dari cerita panjang. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala hubungkan satu dengan yang lainnya. Yang sederhana saja misalnya gambaran tentang bagaimana Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ya. Nabi Khidir misalnya ya membunuh seorang anak yang tidak ada salahnya, tidak ada dosanya. Maka ketika ditanya oleh Nabi Musa, Nabi Khidir tidak menjawab, nanti di ayat dia menjawab bahwa anak ini nanti dia akan menjadi orang yang bejat, orang yang kejam. Sebelum itu terjadi, dia dibunuh oleh Nabi Khidir karena bapaknya adalah orang yang soleh. Dan Allah ingin mengganti anaknya dengan anak yang lebih soleh karena orang tuanya. Artinya orang tuanya orang yang soleh, dia bersabar dengan kematian anaknya. Kemudian Allah menggantikannya dengan anak yang lebih baik. Ya, kelihatannya itu musibah. Ya, akan tetapi dia akan tergantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Bagaimana juga gambaran Nabi Musa merusak perahu itu. Ya. Padahal ada tujuan di balik itu. Allah ingin menjaga perahu itu agar tidak diambil oleh penguasa di ujung sungai itu, di ujung laut itu, yang mengambil setiap perahu secara paksa. Sengaja dirusak agar tidak diambil. Ya, karena kelihatan ada cacatnya maka dibiarkan. Jadi seperti itu gambarannya. Kelembutan Allah di dalam takdirnya. Jadi setiap mukmin itu pasti akan selalu merasa tenang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga gambaran begini Nabi SAW. Ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala itu inginkan dia itu mendapatkan derajat tertentu di surga yang tidak didapat kecuali oleh orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang banyak. Sholat malam dan puasa dan seterusnya. Dan dia tidak bisa begitu. Dia tidak bisa melakukan sholat sunat yang banyak, puasa yang banyak. Tapi Allah menghendaki dia berada pada kedudukan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya musibah. Yang dia bersabar dengan itu. Kemudian dia dapatkan pahala dengan kesabarannya seperti pahalanya orang yang banyak sholat malam dan banyak berpuasa. Akhirnya dia berada pada kedudukan itu. Jadi seperti itulah gambarannya. Allah itu maha mengatur, maha menetapkan. Baginya segala sesuatu di dalam penciptaan, dalam pengaturan. Ya, dalam Al-Quran disebutkan surah Fatir, Dzalikumullahu Rabbukum, lahul mulk, walladzina tad'una min dunihi, ma yamlikuna min qitmir. Yang berbuat demikian itu, segala pengaturan itu adalah Rabbmu. Kepunyaannya lah semua kerajaan. Ya. Walladzina tad'una min dunihi. Dan segala sesuatu yang engkau sembah, yang kalian sembah selainnya, ya. Ma yamlikuna min qitmir. Tidak ada yang dia kuasai meskipun sekulit hari. Meskipun sekulit hari. Ya. Tidak ada yang menguasai segala sesuatu. Siapa raja yang paling berkuasa di dunia ini? Yang paling kejam, paling besar kekuasaannya? Di mana dia sekarang? Ya. Apa yang dia miliki? Ya. Fir'aun. Allah tenggelamkan di laut merah. Siapa? Ya. Simon Peres. Benyamin Netanyahu. Apa dia sekarang? Ya. Bahkan Simon Peres itu yang koma sekian tahun. Ya. Yang koma sekian tahun itu.
tidak bangun-bangun. Ya, dan belum meninggal atau sekarang apa sudah meninggal, tapi dia tersiksa dengan penyakit itu sampai dia tidak sadarkan diri dengan itu, tapi dia masih hidup. Ya, salah satu pemimpin Israel dan pembantai saudara-saudara kita di Palestina, ya, dan seterusnya. Ya, siapa penguasa, siapa yang berkuasa, semuanya akan berakhir kekuasaannya. Tidak ada mereka miliki bahkan mingkit minyak, bahkan satu kulit ari pun dia tidak memiliki. Ya, bahkan Fir'aun itu tidak mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak mengingkari kerububiyyah Allah. Padahal dia pernah mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Dia pernah mengatakan, saya lah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Tapi di akhir kehidupan dia mengatakan, amantu birabbil alamin. Sekarang saya beriman kepada Rabbnya seluruh alam. Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Musa dan Harun. Tapi Allah katakan, al-an. Apakah baru sekarang? Setelah kamu melakukan kejahatan begitu banyak, setelah kamu menyombongkan diri dengan begitu besar, mengatakan dirimu sebagai penguasa seluruh alam ini, ya, sebagai Tuhan yang paling tinggi. Tidak ada. Dia meninggal. Yang katanya hanya karena beberapa tetes air yang menyumbat pernapasannya. Ya. Ya, dia tenggelam di laut merah dan Allah SWT abadikan tubuhnya untuk menjadi pelajaran bahwa tidak ada yang lebih kuat berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pada kesempatan ini, semoga memberi manfaat bagi kita semua. Pada intinya sebenarnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab ini akan menjiwai semua amalan-amalan kita. Ketika kita berpegang kepada keimanan ini, ya, kita beriman kepada Allah, kita melaksanakan sholat dan kita rasakan bahwa tidak ada apa-apanya kita. Kita mengatakan Allahu Akbar dan betul-betul kita rasakan Allah yang paling besar. Tidak ada penguasa, tidak ada pencipta, tidak ada pengatur yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia satu-satunya. Begitu juga seterusnya tentang malaikat, tentang kita, tentang Rasul, kemudian tentang hari kiamat serta takdir manusia. Itu akan dijelaskan secara sederhana, namun sangat dalam oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam buku kecilnya ini, Syarah Ushulul Iman. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.